Tahu gak sih lu? Indahnya Danau Meninjau menyimpan rahasia mengerikan. 52.000 tahun lalu, tempat ini adalah neraka. Yang paling menakutkan, legenda leluhur mengatakan mereka sudah tahu bahaya itu akan datang. Apakah kisah kuno ini adalah peta peringatan geologis yang hilang? Selamat datang di Tahu Nggak Sih Lo, kanal yang membongkar fakta tersembunyi di balik hal-hal yang kita anggap biasa. Lihatlah Meninjau, surga tropis, cekungan biru tenang yang dikelilingi tebing megah. Tapi keindahan ini adalah kulit luar. Di bawahnya, tersembunyi kaldera raksasa, bekas luka dari salah satu letusan paling dahsyat dalam sejarah Nusantara. Pertanyaannya bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana orang-orang kuno menceritakannya. Para leluhur Meninjau memiliki kisah, bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah arsip lisan yang mungkin menyandikan tanggal kematian geologis. Kita akan menghubungkan mitologi yang berumur ribuan tahun dengan temuan geosains modern. Siap untuk melangkah ke garis patahan antara mitos dan sains? Mari kita mulai. Untuk memahami legenda, kita harus memahami skalanya. Meninjau bukanlah danau biasa. Ini adalah kaldera, sebuah mangkuk raksasa yang terbentuk setelah dapur magma di bawahnya kosong dan atapnya ambruk. Letusan Meninjau, yang diperkirakan terjadi sekitar 52.000 hingga 60.000 tahun lalu, melepaskan volume material vulkanik yang luar biasa, seringkali disandingkan dalam kekuatan dengan letusan Toba yang lebih terkenal. Bayangkan getaran seismik yang mampu mengubah geografi seluruh Sumatera, dan awan abu yang menggelapkan langit selama bertahun-tahun. Para ilmuwan modern mendapati deposit ignimbrite tebal di sekitarnya, bukti kekerasan kosmik. Namun, bagaimana memori peristiwa ini, yang jauh sebelum adanya tulisan, bisa bertahan? Disinilah peran legenda muncul, sebagai wadah memori kolektif yang menolak untuk dilupakan. Geosains bekerja dengan batuan, fosil, dan penanggalan karbon. Tetapi sejarah lisan atau tradisi lisan bekerja dengan narasi, metafora, dan peringatan. Selama ratusan generasi, kisah-kisah di wilayah ini terus diceritakan, seringkali diwarnai oleh drama dan personifikasi. Ketika seorang nenek moyang menjelaskan kehancuran gunung, mereka tidak menggunakan istilah ambrukan kaldera post-eruptif. Mereka menceritakannya sebagai kemarahan dewa atau hukuman karena kesombongan. Legenda utama Meninjau bercerita tentang 11 pemuda, para bujang, yang dikutuk karena tindakan asusila mereka. Akibatnya, bumi terbelah, air bah datang, dan lembah itu tenggelam menjadi danau dalam semalam. Pikirkan baik-baik, bumi terbelah dan air datang dengan tiba-tiba. Bukankah ini deskripsi yang sangat akurat tentang gempa bumi besar yang diikuti oleh ambrukan tanah dan banjir? Mari kita bedah narasi kunci ini. Legenda tidak menggambarkan bencana yang lambat, seperti banjir musiman atau erosi bertahap. Sebaliknya, ia menekankan kecepatan dan kemendadakan. Kutukan atau murka ilahi seringkali dalam mitologi adalah cara untuk mengkodekan peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau dikontrol oleh manusia. Peristiwa yang melampaui pengalaman sehari-hari. Narasi ini secara eksplisit menyebutkan perubahan bentuk lahan yang drastis, dari lembah subur menjadi danau yang sangat dalam. Jika kita menghilangkan elemen moral dan supernaturalnya, yang tersisa adalah inti geologis, peristiwa seismik kolosal yang menyebabkan tenggelamnya wilayah besar dan pembentukan tubuh air permanen. Kearifan leluhur ini tampaknya adalah upaya monumental untuk menjelaskan topografi Meninjau yang anomali kepada generasi mendatang. Ada beberapa istilah dalam legenda Meninjau yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa geosains menjadi sangat kuat. Misalnya, kisah tentang tanah yang runtuh seperti dihantam palu raksasa atau guncangan yang membalikan bukit. Ini adalah deskripsi puitis tentang subsidence dan aktivitas seismik intensif. Lebih lanjut, penting untuk melihat fokus legenda pada air. Danau Meninjau saat ini memiliki potensi bahaya limnik. Airnya sering mengalami upwelling yang melepaskan gas beracun, menyebabkan kematian massal ikan, sebuah peristiwa yang disebut tumbuak oleh penduduk setempat. Meskipun tumbuak modern adalah fenomena musiman, fokus leluhur pada air yang murka atau air yang menenggelamkan tanpa peringatan bisa menjadi memori genetik dari letusan freatik atau longsor bawah air masif yang terjadi di masa lalu kaldera tersebut. Kini, kita hubungkan dengan data ilmiah. Penelitian geosains modern di Meninjau, termasuk pemetaan batimetri dasar danau dan analisis deposit ignimbrite, mendukung ide bencana tunggal dan katastropik. Mereka menunjukkan bahwa ambrukan kaldera tidak terjadi secara perlahan. Ini adalah peristiwa yang relatif cepat. Selain itu, Danau Meninjau terletak di dekat sesar besar Sumatera, zona patahan aktif yang terus-menerus memicu gempa bumi. Jika legenda kuno memang merekam peristiwa 52.000 tahun lalu, itu adalah rekaman memori yang luar biasa.
Namun, jika mereka merekam peristiwa sekunder, seperti gempa besar yang memicu longsoran masif ke danau, peristiwa yang jauh lebih baru, maka keakuratannya semakin mencengangkan. Legenda ini berfungsi sebagai alat pembelajaran risiko. Jika tanah bergetar hebat, air akan menjadi bahaya berikutnya. Para ahli geologi dan limnologi modern sangat khawatir tentang Danau Maninjau. Bukan hanya karena potensi gempa vulkanik, tetapi juga karena bahaya limnik, seperti yang terlihat pada Danau Nyos di Kamerun. Maninjau adalah danau yang sangat dalam. Akumulasi CO2 atau gas beracun lainnya di dasar danau bisa dilepaskan secara tiba-tiba jika dipicu oleh gempa bumi atau longsor bawah air. Pelepasan gas mendadak ini bisa mematikan bagi permukiman di tepian danau. Ketika leluhur berbicara tentang air yang mengutuk atau bau aneh dari danau, apakah mereka secara tidak sadar menceritakan tentang bau sulfur atau pelepasan gas vulkanik atau limnik pasca seismik? Ini bukan hanya tentang letusan kuno, tetapi juga tentang peringatan terhadap ancaman terus-menerus yang dibawa oleh danau itu sendiri. Fenomena di mana legenda kuno secara akurat mencerminkan sejarah geologis yang brutal bukanlah unik di Maninjau. Di Pasifik Barat Laut Amerika, suku asli Amerika memiliki kisah tentang pertarungan antara dewa petir dan dewa angin, yang secara sempurna menggambarkan letusan Gunung St. Helens sekitar 3.600 tahun lalu. Di Jepang, banyak cerita rakyat tentang Onamazu, ikan lele raksasa yang menyedapkan gempa bumi, berfungsi sebagai pengingat abadi akan bahaya seismik di bawah kepulauan mereka. Contoh-contoh ini memperkuat hipotesis kita. Ketika suatu komunitas bertahan dari bencana alam yang mengubah lanskap secara fundamental, mereka tidak akan melupakannya. Mereka akan menyandikannya ke dalam bentuk narasi yang paling kuat, mitologi. Mitos adalah mekanisme bertahan hidup. Bagaimana kearifan geologis ini dipertahankan selama puluhan ribu tahun? Melalui ritual, nama tempat, dan pantangan. Dalam masyarakat tradisional, setiap nama bukit, setiap larangan memasuki area tertentu seringkali memiliki alasan praktis yang berakar pada bahaya. Orang Minangkabau di sekitar Maninjau memiliki adat istiadat yang sangat menghormati alam, sebuah bentuk manajemen risiko prasejarah. Larangan membangun rumah di zona tertentu, atau tata cara pemukiman yang menjauhi batas air tertentu, mungkin bukan didasarkan pada Feng Shui, melainkan pada ingatan turun-temurun akan di mana tanah pernah runtuh atau di mana air pernah meluap secara mematikan. Legenda adalah alat mnemonik, pengingat yang dikemas dalam cerita yang menarik, agar mudah dihafal dan diwariskan secara akurat. Tentu saja, para skeptis akan mempertanyakan, mungkinkah memori letusan 52.000 tahun lalu bertahan? Jawaban geoscience mungkin adalah tidak secara langsung. Namun, Maninjau adalah kaldera aktif di zona seismik. Ada kemungkinan besar bahwa legenda awal tentang ambrukan 52.000 tahun lalu diperkuat atau diperbaharui oleh peristiwa-peristiwa sekunder yang jauh lebih baru. Katakanlah gempa besar yang memicu longsoran yang signifikan 500 atau 1.000 tahun yang lalu. Peristiwa sekunder ini terasa seperti pengulangan kutukan, dan memperkuat relevansi narasi kuno tersebut, menjadikannya tetap segar dan menakutkan bagi setiap generasi baru. Jadi, kearifan ini bukan hanya tentang masa lalu yang jauh, tetapi tentang risiko yang berulang. Apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Populasi di sekitar Maninjau sangat padat, dan aktivitas pertanian serta pariwisata terus meningkat. Memahami bahwa leluhur kita telah memberikan peringatan yang disandikan dalam cerita bukan hanya menarik secara akademis, tetapi krusial untuk mitigasi bencana. Jika legenda berbicara tentang air yang tiba-tiba berbau atau tanah yang bergetar keras sebelum air datang, kita harus menganggapnya sebagai protokol evakuasi. Sains modern melalui sensor dan pemodelan mengkonfirmasi potensi resiko ini. Legenda Maninjau adalah kolaborasi langka antara sejarah lisan dan geologi yang memaksa kita untuk melihat cerita rakyat bukan sebagai fiksi, tetapi sebagai data yang valid. Jadi, apakah leluhur Maninjau meramalkan bahaya kaldera? Mungkin tidak dalam arti memprediksi tanggal spesifik, namun mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka mengkodekan bahaya geologis yang mereka saksikan. Mereka menyaksikan kehancuran, memahami bahwa danau ini lahir dari kekerasan, dan menciptakan mekanisme budaya untuk menyampaikan kebenaran ini. Narasi mereka tentang tanah yang runtuh dan air yang menenggelamkan dengan cepat adalah bukti pemahaman prailmiah yang canggih tentang lingkungan mereka. Mereka tahu Maninjau adalah tempat yang indah, namun dibangun di atas fondasi yang berbahaya. Mereka mewariskan pemahaman ini sebagai kewajiban moral.
Kisah Danau Maninjau mengajarkan kita untuk tidak meremehkan apa yang kita sebut dongeng atau takhayul. Di dalamnya, terkandung kearifan yang diperoleh dengan harga yang sangat mahal, nyawa. Ketika para ilmuwan modern berjuang untuk mengkomunikasikan risiko bencana alam kepada publik, para leluhur telah memiliki solusinya. Kemaslah dalam narasi dramatis yang bersifat moral, mudah diingat, dan wajib diceritakan turun-temurun. Mitos adalah asuransi jiwa masyarakat kuno. Ini adalah pengingat bahwa, seringkali, jawaban terbaik untuk masa depan terletak pada mendengarkan suara dari masa lalu yang paling dalam. Maninjau adalah bukti nyata bahwa cerita rakyat bisa menjadi ilmu pengetahuan yang disajikan dengan cara yang lebih puitis. Sungguh luar biasa melihat bagaimana mitos bisa menjadi cetak biru geologis. Sekarang, tahu nggak sih lu, apa legenda di daerahmu yang mungkin menyembunyikan peringatan alam? Apakah ada cerita tentang gempa, banjir besar, atau gunung yang berubah bentuk? Ceritakan pengalaman dan temuanmu di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa tercerahkan oleh koneksi epik antara legenda dan geosains ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke kanal Tahu Gak Sih Lu untuk mengungkap lebih banyak fakta tersembunyi, dan share video ini agar lebih banyak orang memahami pentingnya kearifan lokal. Sampai jumpa di episode berikutnya.